Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam seri baru ya, yaitu seri Trader Brain ya. Saya sudah siapkan playlistnya, nanti video-video akan saya masukin pada playlist Trader Brain ya. Jadi Trader Brain ini adalah playlist yang membahas apa isi pikiran seorang trader. Jadi di sini mungkin saya juga akan sharing ya tentang apa yang saya bangun di dalam pikiran saya, interpersonal saya, ya, tujuan saya dan segala macamnya. Dan teman-teman bisa mengikuti tahapan-tahapan ya, bagaimana kita memiliki sebuah ya karakter seorang trader gitu ya. Jadi bagaimana kita menjadi seorang trader, maka pikiran kita harus seperti seorang trader ya. Kalau pikiran kita bukan seorang trader ya susah, karena manusia itu ditentukan oleh apa isi pikirannya ya. Jadi saya harap teman-teman suka dengan seri ini ya, teman-teman mengikuti ya, teman-teman bisa mengambil banyak manfaat. Oke, kita masuk episode 1 teman-teman ya. Judulnya adalah Intisari Kehidupan. Oke, seperti biasa kita disclaimer dulu ya. Perlu diketahui teman-teman ya, trading, investasi apapun itu di pasar finansial ya, punya resiko ya, bisa menyebabkan kerugian, kehilangan uang, hingga kebangkrutan ya. Diharapkan teman-teman untuk belajar dulu, cari informasi dulu ya, tanya teman dulu yang sudah terjun, jangan asal terjun ikut-ikutan orang, diajak orang, hati-hati jangan sampai kehilangan uang, bahkan bisa mengalami kebangkrutan, nanti hidupmu makin susah. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Oke, trading doesn't just reveal your character, it also build it if you stay in the game long enough ya. Jadi trading itu tidak hanya ya menunjukkan siapa karakter Anda, tapi itu juga bisa membangun ya, membangun atau membentuk karakter Anda jika Anda bertahan lebih lama gitu ya. Jadi trading ini terkadang ya untuk melihat siapa sih kita ini siapa sih sebenarnya ya. Karena di dalam trading ini, kalau Anda orang yang emosional, akan kelihatan cara trading Anda pasti emosional. Jika Anda tenang, akan kelihatan cara trading Anda pasti tenang, santai ya. Jadi trading itu terkadang untuk menemukan jati diri kita, sebenarnya karakter kita ini seperti apa ya. Jadi kelihatan itu ya. Nah, buat teman-teman juga yang ingin membangun karakter ya, karakter yang disiplin, karakter yang santai, tenang, karakter yang punya tujuan tegas, trading juga bisa membantu Anda membangun karakter tersebut ya. Makanya banyak trader itu adalah orang-orang yang sebenarnya kalau kita lihat tuh disiplin ya. Rata-rata trader yang saya kenal pasti disiplin ya. Jadi para trader itu karena dia sudah terbiasa ya mengikuti alur proses dari sistem yang dia buat ya, maka dia disiplin. Dalam kehidupannya dia juga disiplin ya. Dia tidak pelin-pelan ya, hari ini pencet apa, besok pencet apa, enggak kayak gitu. Dia mengikuti standar yang sudah dia buat, jadi sangat disiplin. Tanda kehidupannya, masalah adalah tanda kehidupan. Masalah adalah tanda kehidupan. Selama kita hidup, kita akan memiliki masalah. Pada hari kita tidak memiliki masalah, kita akan mati. Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi kita pasti bisa mengatasinya ya. Jadi gitu teman-teman ya. Terkadang memang masalah ini tidak ada habisnya ya, tidak ada habisnya ya. Saat saya mulai berpikir ingin menjadi seorang trader, masalahnya banyak banget ya, ini itulah, harus ini, belajar itu, persiapin ini, persiapin itu, segala macam ya. Tapi ya hidup kalau nggak seperti itu ya mati gitu ya. Hidup kalau nggak ada masalah ya mati. Harus ada masalah, harus ada tantangan, itu yang harus kita selesaikan ya. Itu Tuhan memberi kita ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tuhan memberi kita keberanian untuk mengubah hal-hal yang kita bisa, dan Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. We cannot choose the card that are dealt to us, we can only choose how to play the game. Nah, ini maksudnya adalah kita itu tidak bisa memilih kartu apa yang kita terima,
yang diberikan kepada kita. Kita hanya bisa ya memilih bagaimana cara kita memainkan permainan ya. Jadi kita ini seperti kalau teman-teman dulu sering main kartu remi ya, atau mungkin main poker ya. Kita bisa lihat bahwa hidup itu terkadang seperti itu, seperti bermain kartu. Kita nggak pernah tahu kartu yang kita dapat apa, ya kan? Ada mungkin yang dapat kartu, oh kartu saya adalah orang tua kaya, ya kan, orang tua kaya, keluarga kaya, hidup sejahtera. Ada juga yang mendapatkan kartu, ya, mendapatkan keluarga sederhana, hidup apa adanya. Ada juga yang mendapatkan kartu, ya kan, lahir dari keluarga yang tidak punya apa-apa, hidup yang penuh dengan istilahnya itu kemirisan ya, hidup prihatin. Banyak kartu-kartu yang kita nggak pernah bisa tebak. Ya emang ada gitu, anak lahir di dunia dia bisa memilih orang tua, nggak bisa. Orang tua bisa memilih anak, tapi anak nggak bisa milih orang tua, ya kan, gitu loh. Jadi jika kita misalnya tiba-tiba kita nih sekarang berasal dari mungkin keluarga yang tidak istilahnya itu berkecukupan, mungkin ada kekurangannya, ya ada istilahnya itu masalah-masalah yang timbul atau yang dibawa oleh orang tua kita. Nah itu kan kadang menjadi beban bagi kita kan, tetapi sebenarnya nggak juga ya, karena satu orang pun di dunia ini yang lahir ya tidak ada yang tahu ya dia dikasih kartu apa, dia orang tuanya seperti apa, nggak ada yang tahu ya. Jadi ini adalah satu mindset teman-teman ya, yang dimana intinya ingat 3 hal aja. Sebagai manusia kita itu diberikan Tuhan 3 hal. Kita diberikan keterangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita diberikan keberanian untuk mengubah hal-hal yang kita bisa, dan kita diberikan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya ya. Jadi sebenarnya apapun kartu yang kita dapat ya, ada yang dapat kartu sukses umur 20, ada juga yang dapat kartu sukses umur 30, ada juga yang dapat kartu jadi presiden umur 50, ada beda-beda ya. Coba teman-teman riset ya, presiden yang istilahnya itu menjabat di Indonesia ya, itu di umur berapakah mereka jadi presiden? Macam-macam, nggak mungkin di umur yang sama gitu loh, dan melalui proses yang beda-beda gitu loh. Artinya apa? Setiap orang memiliki kartu yang berbeda-beda gitu loh ya. Ada yang dapat kartu, oh kamu akan berhasil jika kamu jadi ini, kamu akan berhasil jika kamu jadi ini. Kita nggak bisa milih, tapi kita bisa mengatur bagaimana cara kita bermain. Jadi kehidupan ini anggap aja sebuah permainan yang harus kamu selesaikan. Makanya kamu harus pintar-pintar mencari strategi ya, mencari strategi. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang positif, jangan bergaul dengan orang-orang yang negatif, karena orang-orang positif selalu bisa memberikan kamu jawaban dan solusi. Orang-orang negatif selalu memberikan kamu pertanyaan dan masalah. Dan selebihnya kita tinggal kembali pada diri kita, yaitu karena Tuhan sudah memberikan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya, maka Anda harusnya sudah bisa bijaksana memilih. Jika Anda ingin berubah, Anda harus bergaul dengan orang-orang yang positif, sehingga Anda bisa mendapatkan banyak jawaban dan solusi ya. Karena bagaimana caranya kita bermain dengan baik, atau cara kita memainkan permainan ini sehingga kita bisa menjadi pemenang, yaitu kita harus mendekati orang yang pernah menang. Ingat teman-teman ya, itu adalah salah satu trik di luar dari the game sebenarnya ya. Game tidak pernah melarang kamu bertanya kepada orang yang pernah memainkan game. Ingat ya, ini adalah salah satu trik. Ya. Jika kita bingung dengan suatu permainan, kita tidak tahu bagaimana cara memainkannya, bagaimana cara kita bisa menang, kita tinggal tanya orang yang pernah jadi the winner, yang pernah menamatkan game itu, yang pernah menang di game itu. Kita tanya, karena game tidak pernah melarang itu. Nah, game tidak pernah melarang itu ya. Jadi cara kita juga untuk sukses dalam dunia ini atau menjalani kehidupan ini, kita tanya orang yang pernah melaluinya ya. Kita tanya ke orang yang pernah melaluinya teman-teman, karena dia pasti punya jawaban dari pengalaman dia. Itu yang kita pakai untuk kita strategi untuk bermain gitu loh ya. Jadi teman-teman harap paham, kehidupan ialah seperti kita sedang berlayar melewati samudra. Kita tidak bisa memilih arah angin, tapi kita selalu bisa memilih untuk menyesuaikan layar kita ya. Jadi teman-teman, kita seperti naik perahu ya. Kalau misalnya ada angin dari barat ya, teman-teman sesuaikan layarnya ya, jangan teman-teman makin dilawan. Kenapa? Bisa jadi nanti perahu teman-teman apa? Terbalik, terjungkal, tenggelam. Nah itu ya. Nah hidup ini juga sama ya. Hidup ini panjang banget ya. Saya bahkan juga tidak tahu di umur saya yang sekian ini
saya akhirnya menikah, saya akhirnya memiliki anak, saya akhirnya jadi trader. Emang saya tahu? Enggak tahu bro, enggak tahu. Ya, yang saya tahu adalah orang tua saya berpesan saat saya masih kecil, kamu umur segini mungkin kerja dulu, cari uang yang banyak dulu, gitu loh. Iya kan? Tetapi saya sudah memilikinya mungkin lebih awal gitu loh. Akhirnya saya sudah siap untuk istilahnya itu lanjut ke dalam tahapan hidup saya, ya saya teruskan. Jadi terkadang kita nggak pernah tahu dengan apa yang terjadi di masa depan. Makanya saya bilang memprediksi masa depan itu susah ya, karena kita lewatnya seperti samudera teman-teman. Kita nggak pernah tahu ombak atau gelombang air 10 km ke depan itu apakah masih sama dengan yang saat ini kita di atasnya gitu loh ya. Belum tentu ya. Laut itu kan, kalau samudra kan luas teman-teman ya. Jadi kita nggak pernah tahu ya, 10 km lagi, 100 km lagi itu apakah nanti arus airnya berubah. Nggak pernah tahu, bisa jadi ada arus air yang sesuai dengan tujuan, ada juga arus air yang malah melawan tujuan. Nah ini terkadang hidup saat kita lagi mau maju, ternyata arusnya malah melawan. Apa yang kita lakukan? Kita sesuaikan layar kita. Kita sesuaikan. Apa boleh buat? Mau gimana? Kita harus bisa bertahan dari yang namanya badai. Ya, itulah jalan kehidupan. Tidak semua orang di dunia ini mendapatkan apa yang dia mau. Ingatlah itu, ya. Tidak semua orang di dunia ini mendapatkan apa yang dia mau. Itulah yang namanya konsekuensi kehidupan. Ada yang bisa kamu dapatkan, ada juga yang tidak bisa kamu dapatkan, hanya bisa kamu lihat. Nah, dan itu kembalilah kepada kita sebagai manusia untuk menyadarkan bahwa ya kita tuh memang harus menyesuaikan. Gitu. Kita yang menyesuaikan, ya. Bukan berarti kita tidak pantas atau kita tidak mampu, but at one day you can do it gitu. Ada suatu hari yang kadang kamu bisa melakukan ya gitu loh. Tapi kamu harus melewati mungkin proses atau jalan yang lain, jalan yang berputar. Karena apa? Ya contoh misalnya, saya pingin ke suatu tujuan, taruhlah ya, pingin ke benua apa gitu. Saya pakai perahu layar saya. Nah tujuan saya itu mungkin 10 hari nyampe, tetapi ternyata pada hari kelima itu ada badai. Akhirnya ya nggak bisa nyampe 10 hari dong. Akhirnya apa? Saya mundur dulu. Saya putar arah dulu ke jalur yang lain. Karena kalau badai itu saya lawan, perahu saya nanti terbalik. Saya putar arah, saya balik, ternyata nyampe di sana hari ke-15. Telat 5 hari. Nah itu terkadang hidup seperti itu juga. Nyampe, tapi kadang ada yang telat. Kenapa ada yang telat? Karena kita tidak mau istilahnya itu, istilahnya kayak kita gambling gitu ya. Kita berjudi dengan resiko. Terkadang ada resiko yang harus kita hindari demi keselamatan jangka panjang. Itu ya hindari. Ya jangan makin dipaksa. Gitu loh. Nah itu terkadang jalan kehidupan tuh seperti itu. Makanya kita nggak boleh juga misalnya ngelihat ada teman yang kadang belum berhasil, kita malah ngejek atau bahkan kita istilahnya itu menghancurkan mentalnya gitu loh, bikin dia down. Ya jangan. Ya justru karena dia masih berusaha walaupun dia belum berhasil, kita apresiasi di situ. Karena seperti yang saya rasakan juga pengalaman saya, bahwa memang kehidupan manusia ini beda-beda. Ada yang jalannya cepat, mulus, ada juga yang berkelok-kelok, berliku-liku gitu loh. Kadang ada yang telat, kadang ada yang lebih cepat. Nah makanya jalan kehidupan ini memang penuh misteri ya, penuh misteri gitu. Ingatlah bahwa kita perlu mencapai keseimbangan antara apa yang perlu kita terima dan apa yang dapat kita ubah. Filsuf Romawi Cicero telah mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup terbagi dalam 2 kategori. Hal-hal yang dapat kita lakukan dan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan ya. Jadi ada 2 ya. Ada yang bisa kita lakukan dan ada yang tidak bisa kita lakukan ya. Jika kita menganalisis filosofi Cicero, kita akan menemukan bahwa jika kita dapat melakukan sesuatu, lalu mengapa khawatir? Dan jika kita tidak bisa berbuat apa-apa, lalu mengapa khawatir? Itu di luar kita. Kita bukanlah disandera takdir, tapi kita hanya disandera pikiran kita sendiri. Nah ini teman-teman ya. Jika Anda itu berpikir bahwa takdir itu jahat, enggak. Takdir itu satu-satunya takdir ya, yang saya tahu di manusia itu sebenarnya pasti mati itu. Ya, satu-satunya takdir yang saya tahu di manusia itu adalah pasti mati, pasti meninggal gitu, pasti menghadapi kematian. Itu takdir, pasti dah itu. Nah, tetapi takdir ya itu nggak usah dipikirin karena sudah pasti terjadi dong. Nah, tugas kita kan sebenarnya adalah kita harus punya, kalau saya bilang itu apa, kebebasan. Ya, kebebasan menentukan nasib kita. Takdir nggak bisa diubah kadang. Ya manusia pasti meninggal bro. Ya setua-tuamu umur 100 tahun pasti meninggal suatu saat nanti gitu loh logikanya. Nah ingatlah bahwa ketika Anda malah berpikir bahwa aduh takdirnya saya akan seperti ini, kayaknya akan berakhir seperti ini, enggak ya. Ingatlah
kosongkan dulu segala macam filosofi takdirmu dan pilihlah takdir satu aja, yaitu pasti mati. Itu dulu, ya. Jadi pilihlah satu takdir, yaitu pasti mati. Itu yang saya lakukan. Jadi takdir yang saya pikirkan adalah hanya satu, pasti mati, itu aja. Nah selain itu saya nggak perlu pikir, ya, karena selain itu berarti masih bisa diubah, gitu loh logikanya, ya. Itu logikanya. Jadi pikiran itu tidak terjebak, tidak terpenjara gitu loh. Ya, kalau teman-teman berpikir bahwa takdir itu banyak macamnya, pusing, serius, pusing. Ya, jadi pilihlah satu, ya. Kalau saya pilih satu aja, takdir saya sebagai manusia hanya satu, pasti mati, itu aja. Selain itu, saya bisa ubah. Saya mau hidup sehat, saya masih bisa ubah. Ya, saya mau sukses, saya masih bisa ubah. Saya mau kaya, saya masih bisa ubah. Saya mau mendapatkan pasangan yang hebat, saya masih bisa ubah. Saya mau mendapatkan sahabat, teman-teman yang positif, saya masih bisa ubah. Itu semua bisa saya ubah, ya. Saya mau beli mobil sport lah, ini segala macam, saya bisa ubah, saya bisa mendapatkannya. Tapi kalau kematian, ya nggak bisa, gitu loh. Karena saya sudah mengeliminasi segala macam takdir aneh-aneh, sehingga hanya kematian yang tidak bisa saya ubah, gitu loh. Seringkali keadaan eksternal kita adalah hasil dari proses berpikir kita. Itu tidak pernah berarti bahwa kita 100% mengendalikan keadaan kita. Hidup kita adalah hasil dari takdir dan kehendak bebas. Takdir adalah kartu yang dibagikan kepada kita, bukan pilihan kita. Kehendak bebas adalah cara kita memainkan permainan pilihan kita. Nah ini ya, seperti yang saya bahas tadi, seperti kita lagi berlayar, bahkan seperti kita juga seperti bermain kartu gitu teman-teman ya. Badai, kita lagi berlayar, datang badai. Nah itu kan sesuatu yang nggak bisa kita atur, ya, nggak bisa kita tolerir gitu, nggak bisa kita hindari juga ya. Yang badai, ya gimana? Nggak bisa kita hilangin, kita bukan dukun kan. Antara kita hadapi atau kita cari solusi lain gitu. Kalau dihadapi, hadapi. Kalau cari solusi, ya cari aja gitu. Nah kalau kehendak bebas ini adalah cara kita bermainnya, itu kan nggak ada aturan, nggak ada larangan. Seperti kita lagi istilahnya itu berselancar di samudra gitu ya. Kita lagi naik istilahnya itu kapal, ya kita melewati samudra ya, kita istilahnya seperti jadi kayak One Piece kita nih, bajak laut sudah. Ya jadi kita punya pilihan gitu loh. Kita mau singgah di pulau apa, kita mau bertemu ke siapa, kita mau ke sana ke sini, lewat mana, lewat sini, kan tergantung kita. Itu kan adalah kebebasan. Itu namanya kebebasan. Ya, takdir kita mungkin ya antara kita ketemu dengan yang namanya ancaman, rintangan ataupun tantangan. Ya, tapi kehendak bebas kita adalah ketika itu ada ancaman, pilihan kita kan cuma dua, kita hadapi atau kita cari solusi lain, yaitu menghindar. Kan antara itu aja. Ya, gitu loh. Logikanya kan cuma gitu. Jadi seperti rumah kita kemalingan, let's say. Anggaplah ada datang begal, kita lagi bawa mobil, kita begal di jalan, anggaplah gitu. Pilihan kita kan cuma dua, tabrak begalnya atau gimana, gitu aja. Kalau saya tabrak aja, selesai. Logikanya kayak gitu aja misalnya ya. Jadi kan logikanya kalau kamu dibegal, kamu masih bisa hidup kalau kamu ngasih segala macam hartamu ya, kendaraanmu segala macam, bisa lolos ya kalau lolos. Yang kedua, kamu sudah kasih semua itu tapi kamu dibunuh. Nah, tapi ada solusi lain kalau saya. Apa? Antara saya ngebut, tapi kalau ngebut takutnya saya kecelakaan, saya ada pilihan yang lebih asik. Saya tabrak langsung. Selesai. Ya, saya tabrak, saya foto, saya ke kantor polisi, saya lapor. Ini tadi ada begal, buktinya nih ada dia punya bawa senjata tajam. Selesai. Ya, selesai. Tinggal kita bikin yang namanya surat gitu loh istilahnya ya. Surat ya apa BAP segala macam. Selesai. Daripada misalnya kita dibegal, kita bisa jadi nggak lolos, kita bisa jadi udah diambil harta kita, nyawa kita diambil. Nah, jadi takdir bisa jadi begal datang ke kita itu adalah takdir atau nasib, bisa jadi. Tapi kalau saya bilang kematian itu adalah takdirnya kita. Tapi si begal ini mungkin masih nasib, masih bisa kita ubah. Gitu loh logiknya. Jadi jangan menyerah begitu saja. Ya, Anda punya banyak pilihan lah. Tapi pilihan itu kan harus disesuaikan. Antara Anda kabur ya kabur, antara Anda mau hadapi. Tapi yang penting ya itu tadi, Tuhan memberikan kita istilahnya itu ketenangan. Selalu Tuhan tuh sebenarnya setiap saat selalu memberikan kita ketenangan di situasi apapun. Sebenarnya seperti itu. Fun fact-nya ya. Kita saja nggak sadar, kita bilang wah Tuhan nih tidak membantu saya. Salah, Tuhan tuh selalu membantu. Tuhan memberikan ketenangan di setiap situasi apapun. Ya, selalu itu. Ya, hanya Anda itu kalau bisa menyadarinya atau merasakannya, maka you will get it gitu ya. Kamu akan paham gitu. Hiduplah dengan bebas dan maksimalkan potensi yang ada di dalam diri ya. Jika Anda sedang menghadapi masalah, anggaplah itu sebagai tantangan yang layak untuk dihadapi. Anda harus bisa menilai hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan biarkan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan.
inti dari kehidupan adalah kehendak bebas. Jangan sampai Anda terjebak di dalam pikiran Anda sendiri. Jika Anda ingin dekat dengan kesuksesan, tugas pertama Anda ialah harus bisa bebas dari pikiran sempit Anda sendiri ya. Jadi intinya, intisari kehidupan ini adalah masalah. Intinya itulah. Intisari kehidupan itu adalah ada masalah, kita selesaikan. Ada masalah, kita selesaikan. Itu intisari kehidupan, itu aja. Masalah ketemu masalah, bangun tidur ketemu masalah terus. Ada masalah, nggak pernah habis. Ya, gitu loh. Orang terkaya apapun itu pasti ada masalah. Ya, masalahnya orang kaya itu malah lebih sulit, bro. Ya, mempertahankan kekayaan. Itu sulit, serius. Ya, orang-orang kaya, teman-teman saya yang duitnya sudah puluhan M ini, ya, curhatnya kalau ke siapa? Bagaimana caranya mereka ini bisa 2 kali lipat hartanya 10 tahun lagi? Bagaimana cara mereka bisa menjaga hartanya? Ya, istilahnya tuh nggak bangkrut. Karena perusahaannya banyak, jaga perusahaan itu lebih berat. Masalah semua itu. Dikira orang kaya punya mobil mewah itu hidupnya enak. Enggak bro ya. Tantangannya itu jauh lebih besar, tanggung jawabnya jauh lebih besar, bayar pajaknya juga jauh lebih besar ya. Ya, dikira enak gitu. Enggak juga gitu ya. Mereka punya istilahnya itu tantangan yang dimana harus menjaga kesuksesannya itu, kekayaannya itu paling sulit ya. Jadi logiknya gini loh, karena kehidupan ini intisarinya adalah masalah. Oke. Maka kita itu untuk menghadapi masalah, kita jangan sampai terjebak di dalam pikiran kita sendiri. Kita harus mengetahui adanya takdir, ada nasib segala macam itu, tapi takdir kalau menurut saya adalah kematian, itu aja. Satu, takdir saya hanyalah kematian. Selain itu masih bisa saya ubah. Saya hidup susah, saya masih bisa berusaha, saya bisa hidup istilahnya itu lebih baik. Bisa. Saya bodoh, saya bisa belajar, saya masih bisa punya kemungkinan merubah saya menjadi pintar. Banyak macam. Nah, intinya dalam segala macam situasi kehidupan yang kamu alami, ya mau kamu kena begal lah, ada masalah ini itulah, hutang segala macam, pasti ada solusi. Ya, pikirkan itu baik-baik. Ya, pikirkan itu baik-baik. Cari solusi yang menurutmu itu sangat menguntungkan dirimu. Itu adalah satu tips ya, pernah saya sharing di Facebook saya. Jadi, cara membuat solusi itu sebenarnya simpel aja. Solusi itu harus banyak menguntungkan diri sendiri. Itu solusi. Kalau solusi itu menguntungkan orang lain, bukan solusi. Itu adalah intinya adalah trik untuk hidup. Jika kamu ingin kaya raya, teman-teman, ya, orang kaya itu adalah orang yang paling banyak ngambil margin. Sadar. Ya, serius, saya nggak bohong. Ya, orang kaya itu adalah orang yang paling banyak ngambil margin. Artinya dia menguntungkan dirinya paling banyak. Makanya dia bisa kaya. Loh, kalau dia cuma ngambil 100 perak per produk, mana bisa kaya? Ngawur, nggak bisa. Ya. Jadi orang kaya itu sebenarnya kapitalis. Ya, pokoknya untungnya harus paling banyak, marginnya paling banyak. Nah itu. So, kalau kamu membuat keputusan dan kamu ingin menjadi orang yang hebat, ambillah keputusan yang sangat menguntungkan dirimu sendiri, bukan orang lain. Nggak usah mikirin orang lain. Ingat ya, jangan dulu mikirin orang lain kalau hidupmu masih susah. Ini adalah salah satu mindset yang salah. Ya, diberikan, kita ini kadang terjebak kepada yang namanya kata empati. Empati, ya. Ya, empati is well good. Tetapi jika hidupmu masih susah, hidupmu masih banyak sekali hal-hal yang perlu kamu selesaikan, empati itu disingkirkan dulu. Kamu bereskan dulu hidupmu, baru kamu urus orang lain. Jangan urus orang lain saat kehidupanmu masih sulit. Itu nggak make sense. Ya, itu nggak make sense. Jadi kayak kamu nasihatin orang sehat, kamu lagi sakit, ya nggak masuk akal. Gitu loh. Kamu bilang ke temanmu, cepat sehat ya bro. Sedangkan kamu juga lagi sakit. Ya kamunya harus sehat dulu, baru kamu bilang cepat sehat. Gitu. Tapi kata empati ini memang menjebak aja gitu. Nah, jadi saran saya, ya, intinya kehidupan itu banyak masalah. Takdir kita hanyalah kematian. Satu-satunya melawan dari takdir atau nasib yang bisa kita ubah ini adalah kita harus membebaskan pikiran kita, jangan sampai terjebak, dan setiap ada masalah carilah solusi yang paling menguntungkan, ya. Banyak para miliarder di luar sana yang berhasil menemukan tujuan hidup mereka. Itu karena mereka berhasil melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka berhenti menyalahkan hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka fokus untuk melakukan apa yang mereka bisa, dan mereka komitmen dengan hal-hal tersebut. Perlu kita sadari bahwa masalah itu hadir untuk menghasilkan solusi. Jika masalah tidak bisa Anda kendalikan, mengapa Anda tidak fokus saja untuk mencari solusi? Bukankah cara para miliarder tersebut mencapai kekayaan mereka karena menjual solusi? Nah, ini Anda harus renungkan kembali. Ya, renungkan kembali. Ya. Anda butuh jasa antar jemput. Anda menggunakan aplikasi transportasi online. Anda butuh ilmu dan pengetahuan. Anda pergi sekolah dan kuliah. Anda ingin jadi trader. Anda carilah mentor atau belajar dengan tekun setiap hari. Jadi apa yang harus Anda pusingkan? Saya harap Anda sudah paham sekarang. Ya, kita hanya terlalu banyak alasan. Banyak yang kita salahkan. Sadari hal ini lebih awal dan mulai besok, mulailah dengan mindset yang baru.
Kesuksesan tidak dibangun dalam satu malam. Anda harus menerima pahitnya kegagalan agar bisa menghargai keberhasilan. Jika hari ini saya gagal, bahkan jika 100 kali saya harus gagal, saya rasa itu hanya soal angka, bukan takdir. Saya akan mencobanya lagi sampai itu berhasil dari saya sendiri. Ya, jadi teman-teman, intisari kehidupan adalah masalah, tetapi orang-orang sukses dia tidak fokus pada masalah, dia melihat itu sebagai solusi, ya, karena dia tahu bahwa masalah terkadang tidak bisa dihilangkan. Ya, kemiskinan apakah bisa dihilangkan? Tidak bisa. Ya, kalau kemiskinan bisa dihilangkan, hari ini semua orang itu punya Lamborghini, bro. Kemiskinan tidak bisa dihilangkan. Solusinya adalah Anda harus cari atau Anda harus berusaha bagaimana Anda bisa keluar atau bagaimana Anda bisa menghasilkan yang namanya uang. Dunia is about money juga terkadang, ya, gitu loh, ya, tidak bisa kita pungkiri, ya. Nah, maka Anda harus bekerja keras, Anda harus belajar, Anda harus cerdas. Bagaimana orang bisa mencari uang kalau Anda tidak cerdas? Anda tidak bisa mencari yang namanya rezeki jika Anda tidak punya ilmunya. Maka Anda butuh ilmunya, keterampilannya, ya, gitu loh. Jadi jangan sampai Anda bingung. Dan ingatlah, keputusan itu harus menguntungkan Anda sendiri. Itu yang pertama. Jadi semua keputusan itu harus benar-benar menguntungkan kita sendiri. Itu yang pertama. Itu adalah prinsip politik. Kalau tidak menguntungkan, tidak usah bikin koalisi. Ya, tidak usah cari partner. Bisnis juga sama. Kalau nggak menguntungkan, ya nggak usah berbisnis. Ngapain berbisnis kalau Anda rugi? Ya kan? Nggak masuk di akal. Nah, itu. Kalau orang, ya, membuat keputusan dan itu tidak menguntungkan dirinya secara jangka panjang, ya itu berarti dia salah. Gitu ya. Jadi, apa yang harus Anda pusingkan? Ya, nggak usah. Ya, mulai sekarang, Anda sudah harus tahu bahwa pikiran kita lah yang menentukan kita. Pikiran kita lah yang menentukan kita. Ya, ketika kita gagal, kita melihat kegagalan itu, oh udah berapa kali saya gagal? 100 kali. Terkadang kita melihat bahwa itu takdir. Menurut saya itu enggak, angka. Ya, saya mencoba banyak hal teman-teman. Saya mencoba bisnis, banyak yang gagal. Saya mencoba memulai ini itu, banyak yang gagal. Saya merasa diacuhkan. Ya, saya merasa kayak nggak guna hidup itu kadang. Ya, kayak udah mulai, udah bagus-bagus, sudah planning, sudah berencana dengan benar-benar baik, pasti bisa gagal. Hilang duit juga, hangus-hangus juga. Tetapi ya masih dalam batas wajar juga, karena kita ngatur ya. Jadi banyak usaha yang saya lalui, banyak usaha yang saya mulai sebelum jadi trader, banyak usaha yang saya rencanakan, saya ingin ini, saya ingin itu, saya mulai. Banyak yang gagal, ditipu, sering. Ya, banyak. Tapi ya saya rasa itu adalah proses, ya, itu adalah proses kehidupan. Ya, intisari kehidupan masalah, bro, gitu loh. Intinya intisari kehidupan adalah masalah, gitu loh. Intinya gitu loh, ada masalah. Karena kalau masih ada masalah, oh berarti masih hidup, gitu loh, ya. Dan saya coba lagi sampai saya ternyata menemukan, oh ternyata akhirnya trading ini cocok. Udah selesai. Karena saya mencoba terus. Seandainya saya menyerah, ya seandainya saya berhenti, saya menyerah, udahlah, gitu loh, ya, nggak akan jadi trader. Tapi karena saya berusaha, akhirnya berhasil. Anda ingin jadi seorang trader, Anda baru 1 bulan gagal, 2 bulan gagal, 3 bulan gagal, Anda langsung stres. Saya rasa itu salah, itu mindset yang salah. Kegagalan jangan dihitung dari berapa jumlahnya, salah. Kenapa? Karena justru semakin sering Anda gagal, pengalaman Anda banyak, gitu loh. Jadi jangan lihat gagal, seringnya Anda gagal itu pengalamannya yang banyak, bukan gagalnya yang banyak. Tinggal Anda perbaiki, evaluasi, jangan dilihat doang, ya, gitu loh. Jadi ingat, hidup, ya, takdir hidup itu kematian. Hidup intisarinya adalah masalah. Hidup selalu ada masalah, bangun tidur masalah, mau tidur masalah, ya. Jadi kita sebagai manusia harus membuat keputusan, jangan terjebak, ya, jangan berpikiran sempit, carilah orang-orang positif, ya. Bantulah diri Anda sendiri untuk menjadi lebih baik, ya. Bikinlah keputusan yang menguntungkan Anda secara jangka panjang, ya. Makanya jika Anda ingin sukses, mulai hari ini belajar, mulai hari ini carilah orang-orang yang mindsetnya positif, ya. Cari keterampilan, jangan bengong, duduk doang, nggak bisa. Ingatlah teman-teman, orang malas tidak pernah mendapatkan kursi, ya, pada kesuksesannya. Jadi orang malas itu nggak dikasih kursi di dalam kesuksesan, jadi nggak punya kursi, ya, gitu loh. Jadi orang-orang yang sukses itu bukan orang malas, orang-orang yang berusaha, ya. Saya banyak ketemu teman-teman saya yang dulu kita sama-sama ibarat kata satu hari itu makan mie gelas, mereka berhasil. Kenapa? Karena nggak malas kita makan mie gelas, tapi tetap kerja, semangat. Ya, kita tahu suatu hari kita pasti bisa merubah hidup kita, gitu loh. Walaupun prosesnya panjang gitu, nggak instan, tapi tetap aja kita punya mimpi, kita nggak malas, kita tidak meratapi hidup kita dan hanya bengong gitu, enggak.
kita berusaha, kita cari keterampilan, kita kerja sana sini, serabutan ini tuh, kita cari modal, kita cari ini tuh, belajar. Untuk apa? Untuk merubah hidup. Ingat, takdir satu-satunya yang tidak bisa diubah adalah kematian. Selain itu bisa. Hari ini kamu makan cuman pakai garam, besok bisa jadi makan pakai ayam. Kamu harus bekerja dulu, dapat duit, beli ayam, selesai. Sesimpel itu hidup ini. Ya, nggak tahu mau ngapain, nggak punya ilmunya, ya sekolah. Kalau nggak mau sekolah, beli buku, baca, pintar, catat, selesai. Gitu. Ya, Anda mau jadi trader, belajar sendiri. Kalau nggak mau belajar, butuh bantuan mentor, butuh ada yang mendampingi, carilah mentor. Cari mentor yang benar, tapi jangan cari mentor yang flexing sana sini, goblok itu, nggak bisa. Ya, cari yang benar. Anda belajar 1-2 tahun, selesai, berhasil. Jadi hidup pasti ada solusi. Hidup pasti ada solusi. Ingat, hujan aja ada orang ciptakan payung. Ya, sekarang perjalanan jauh orang ciptakan yang namanya pesawat. Ya, belum lagi sekarang ada yang namanya roket. Ya, Elon Musk membuat roket mau pindah pindah planet. Nah, banyak orang-orang sudah menciptakan solusi dari suatu masalah. Dan Anda kapan menciptakan solusi untuk masalah Anda sendiri? Oke teman-teman, itu saja dari sesi pertama kali ini pada Trader Brain ya. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya, dan teman-teman memiliki mental yang lebih berani sekarang ya. Thank you so much teman-teman, sampai jumpa lagi di seri berikutnya. Bye bye.